Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semua teman-teman dari podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali sore ini seperti biasa jam 4 sore ada gue Herjuno Syaputra. Kita bakal ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan dengan bahasan yang beda-beda tiap harinya dan tentunya dengan narasumber yang macam-macam juga tiap harinya. Dan seperti biasa apapun yang teman-teman kerjakan hari ini semoga semuanya tetap optimis, tetap selalu mau mencoba, jangan takut nyerah karena yang namanya proses ya memang banyak macam-macamnya ya. Jadi anak muda memang harus tadi experience many things biar kita makin sadar bahwa ya hidup nggak cuma bicara makan tidur, but we got to do something else. Apalagi yang namanya anak muda, milenial, zilenial, energinya luar biasa, aktivitasnya juga harus luar biasa dan tentunya punya manfaat untuk orang-orang di sekitar kita khususnya untuk keluarga tercinta. Nah, kalau bicara mengenai podcast seperti biasa ya, teman-teman bisa nonton podcast ini, podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini di banyak platform, mulai dari Instagram, Facebook, ada Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo, semua di Partai Perindo. Terus ada juga di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, news.id, dan juga website-nya Partai Perindo. Jadi kurang lebih ada 10 platform, ada platform digital, ada medsos, semuanya bisa diakses untuk nonton podcast ini tiap hari jam 4 sore. Kalaupun nggak sempet nonton jam 4 sore bisa di archive kan, jadi bisa nontonnya malam atau besoknya juga masih bisa karena ada di YouTube. Dan nggak cuma nonton, jadi teman-teman juga di sini bisa dapat e-voucher masing-masing Rp100.000, lumayan untuk beli belanja online. Ini e-vouchernya bisa dipakai di platform online yang gede itu, yang warna kuning kalau nggak salah, orange. Orange, orange. Maaf, sabar. Udah biasa sering pakai e-voucher ya. Oke, tapi jangan lupa dulu untuk follow Instagramnya Partai Perindo @partai-perindo. Nanti bikin 1-2 kalimat yang relate dengan bahasan kita hari ini yang gue jamin hari ini agak something yang bisa buat kita berpikir, oke, ada yang namanya hidup, ada yang namanya perjalanan hidup orang macam-macam ya, tapi yang paling harus kita garis bawahi adalah proses, dan tadi ujungnya kita nggak tahu gimana, tapi kita bisa belajar dari cerita hari ini yang saya pun bisa relate bagaimana seorang manusia sebenarnya ya wajar kalau salah, tapi yang penting adalah mau berubah dan mau berusaha jadi lebih baik. Itu nanti kira-kira temanya seperti itu. Nanti bikin 1-2 kalimat yang relate sama bahasan hari ini, dan yang beruntung nanti kita kasih e-voucher masing-masing Rp100.000. Oke, nah tema hari ini ya, kalau teman-teman tahu kan beberapa tahun yang lalu ada kasus narkoba yang cukup besar, ada nama almarhum Freddy Budiman ya, yang akhirnya dieksekusi karena memang terlibat dari peredaran narkoba. Gua pribadi banyak memberitakan berita soal ini karena kan memang as a TV journalist ini berhubungan dengan tadi kehidupan sosial dan bermasyarakat. Di satu sisi juga pernah liputan soal ini, jadi dibilang tahu banget sedikit gitu ya, dibilang nggak tahu ya nggak mungkin karena ini jadi isu nasional beberapa tahun, dan sekarang juga lagi ini PR bersama sih ya, gimana sebenarnya kita bicara narkoba, pemberantasan, dan yang lucunya ada satu ya tadi jenderal polisi lah ya, ternyata juga terlibat dari kasus narkoba, dan ini juga dikait-kaitan bagaimana sebenarnya penegak hukum di tanah air ternyata nggak lepas juga dari jeratan ini. Dan untuk membahas mengenai kisah hidup, pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Freddy Budiman ya, dengan tema hari ini memetik hikmah di balik kisah Freddy Budiman sebelum dieksekusi mati. Juno, senang sekali hari ini kehadiran sang anak ya, ada Mas Fikri Budiman ya, ini anak dari almarhum Bapak Freddy Budiman. Assalamualaikum Mas Fikri, apa kabar? Waalaikumsalam Mas. Terima kasih. Aduh, aku semalam udah dikabarin, Ya, besok tamunya Fikri gitu ya. Fikri Budiman, anaknya Pak Freddy. Wow, nice. Kenapa aku happy? Karena aku yakin bahwa menjadi seorang Fikri tantangannya luar biasa. Pasti ada lika-likunya ya yang challenging lah ya. nggak dihadapin banyak anak di Ya. luar situ ya. Itu kenapa aku happy, karena aku pengen belajar dari Fikri, belajar dari cerita hidupnya. Boleh. Dan terima kasih loh Mas Fikri Ya. sudah mau hadir, sudah
dari Jakarta ya sebenarnya ya. Dari Enggak Jakarta. Jakarta. Jadi Hmm. terima kasih sudah hadir, sudah mau nyempetin ngobrol hari ini. Siap. Anyways, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah baik. Sekarang aktivitas seperti apa? Kurang lebih. Sekarang kan sebenarnya baru pindah dari Bandung ke Jakarta Iya, nih. makanya aku yang tahu kan di Bandung sebenarnya. Udah berapa lama di Jakarta? Dari bulan Juni kemarin. Oh, baru 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 banget. Baru balik lagi. Baru Sebenarnya kan balik emang lagi. gedenya emang di Jakarta. Oke. Kemarin sempat kuliah 2016, balik lagi lah ke Jakarta gitu Oke. karena bangun satu media politik namanya Oke. Lekomisi.co. Waduh, Gitu. jadi sekarang concernnya di media Ya. politik gitu. Kenapa ini bidangnya? Kenapa nggak yang lain? Kan dulu aku pernah dengar kan ada kuliner ya, Iya betul. kafe gitu. Sebenarnya sih emang lebih ke senang bisnis aja Oke. gitu. Kalau media sebenarnya dari aku magang di sini loh BTW. Oh gitu. Aku tuh magang di Tahun berapa? tahun 2000, berarti tahun 2018. Oh baru dong. Baru 2018 Oke, itu. sebelum Covid lah ya. Iya, setahun. 2018. Oke. Tapi di Sindo. Di Sindo. Oke, Gitu. wow. Habis itu lulus kuliah tuh sempat kerja juga as a kreatif di salah satu stasiun televisi. Good. Gitu. Jadi kayaknya Jadi emang backgroundnya ada broadcastnya kental ya, terus jurnalis betul. gitu ya. Oke. Jadi kayak abis itu muncul di YouTube, akhirnya ya udah deh kayak di Oke. entertain Good. di media lah Good, ya. gitu. Karena namanya kita kan explore ya, namanya Iya. masih muda kan. Mm. Memang kadang kita agak bingung mau kemana gitu ya. Betul, Tapi betul by the banget. time namanya proses ya kita magang di mana, terus kenal Iya. apa, akhirnya Kelihatan sekarang, juga. Yeah, you Betul. know right. Okay, good job Fikri. Nice. I mean sekarang Fikri sudah dewasa lah ya. Iya. Sudah kerja, sudah segala macam. Mm-mm. Kita kembali ke sosok Pak Freddy ya. Iya. Ini kan sosok yang ikonik ya di Iya. tanah air Mm-mm. dengan segala kontroversinya. Tapi sebagai anak ya, Fikri melihat Pak Freddy itu seperti apa sih? Manggilnya apa? Ayah? Papa. Papa. Melihat Papa seperti apa? Sebenarnya kalau dari sisi aku pribadi ya ngelihat papa tuh seperti selayaknya pada umumnya aja, selayaknya seorang anak dan kepada ayahnya. Oke. Tapi kalau papa tuh tipikal ayah yang tegas, penyayang dan galak banget sih. Galak. Papa tuh galak Oke. banget. Wajar. Semua bapak galak kok. Bokap gue juga. Oke. Sebenarnya And 3 then, poin itu sih yang papa banget lah gitu. Yoi. Tapi kalau yang sesuatu yang mungkin orang tadi menarik ya, penyayang. Iya. Kenapa? Sepenyayang apa sih gambarannya untuk seorang Freddy Budiman? Sebenarnya papa tuh bukan tipikal seorang ayah yang suka nunjukin kayak misalnya Iya. ngegendong-gendong Iya, mungkin benar. atau ngerangkul atau meluk. Nah, papa tuh bukan tipikal yang seperti itu dan papa tuh tergolong cuek. Oke. Tapi ya setelah berjalannya waktu ya dan aku semakin dewasa, aku nginget-nginget tuh kenangan-kenangan pas kecil. Kayak pas kecil tuh aku pas kecil terus kayak pas lagi hujan gede di Bangka Belitung, terus kayak aku pengen kalau di sana kan taekwan ya, bukan bakso. Oh my god, I Kayak, know taekwan. Yes. Makanan sana kan Enak kayak banget. pengen taekwan nih Pengen Pak taekwan. gitu. Terus Oke. dia papa tuh nggak ngomong apa-apa. Ah. Karena hujan kan mikirnya oh ya udah nggak kayak nggak bisa nih bisa. kan. Ternyata papa tuh hujan-hujanan beli taekwan kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak setelah dipikir-pikir, oh ternyata papa tuh sebenarnya perhatian tapi nggak mau nunjukin aja Ya, gitu. itu sih memang tipikal bokap ya. Iya, Memang iya. kayak gitu kadang. Kalau nyokap kan lebih Menunjukin ya? Iya benar, lebih ekspresif gitu. Nah, tadi kan bicara bahwa masih kecil. Sebenarnya Iya. Mas Fikri bareng papa itu dari kapan sampai kapan persisnya? Sebenarnya kalau dari lahir Aha. sama papa Aha. itu aku lahir tahun 99. Oke. Itu di Bandung. Cuman setelah umur sampai 2 bulan karena terlibat satu problem tuh antara mama sama papa. Oke. Sebenarnya lebih ke papa diculik sih di waktu itu. Oh, Kalau oke. cerita dari mamanya diambil secara paksa si papa, dibawa entah kemana. Akhirnya aku setelah beberapa minggu kemudian aku dibawa tuh sama papa. Jadi diambil paksa lah dari mama. Dari saat itu tuh aku terpisah sama mama tuh selama 17 tahun. Oh, Dari umur 2 bulan sampai umur 17 tahun. itu benar-benar pisah. Bahkan aku nggak tahu itu aku punya mama kandung. Si mama kandung ini nih. Oke. Jadi aku nggak tahu di posisi karena setelah dari dibawa umur 2 bulan dibawa ke Surabaya, terus papa nikah lagi. Oh, Aku oke. dibawa ke istri yang ketiga ini. Oke. Nah, di istri ketiga ini karena mungkin aku dari kecil ya. Jadi mikirnya itu adalah mama Mama. kandung. Oke. Gitu sampai akhirnya aku harus balik ke tahun aku kelas 5 mau naik ke kelas 5 SD.
aku dipindah lagi ke Jakarta, nangis tuh di situ nangis. Ternyata pas nenek aku bilang, kan aku pengen pulang ke Bangka Belitung karena aku ngerasa mamaku di sana Iya. gitu. Nenekku bilang itu bukan mama kandung kamu gitu. Barulah di situ semua aku baru tahu ternyata itu bukan ibu kandungku Oke. gitu. Oke. Nah kalau misalnya sama papa sih ya paling dari di Bangka Belitung itu sebenarnya terakhir sama Itu papa. umur berapa? Dari sekitar 4-5 tahun mungkin ya. Oke. Gitu aku lupa lagi kelas 4 SD tuh Masih umur kecil berapa sih? banget ya. Kelas 4 SD Berarti the terakhir. rest komunikasinya cuman telepon. By phone aja tuh sisanya tuh. Oke, sempat ketemu tapi sampai Sempat. ya sekali-sekali ya. Setelah dari Bangka Belitung tuh Oke. ketemu papa mungkin kayak 2 bulan sekali gitu, atau Hmm. mungkin kadang ada di waktu yang kayak 5 bulan sekali Oke, gitu. jadi memang bukan tiap hari Yes, tapi heeh. ya adalah ketemu gitu. Iya. Dan wow. Sisanya Ini- by phone. Ini aku memahami gini, anak seumur itu ya, Iya. dengan segala kekompleksan hidup, mama sambung ya, Iya. mama kandung yang pisah gitu, terus papa yang jarang ketemu gitu ya. Mm, Itu yang Mas Fikri rasain apa sih waktu itu? I mean, mm, bingung kah atau karena memang keadaannya sudah kayak gitu, sudah pindah-pindah, sudah tadi ya beda yang menghandle, mengasuh gitu. Jadi udah kebiasa, udah biasa aja sebenarnya. Tapi secara pribadi waktu itu sebagai anak sempat ngerasa Iya. nanya-nanya gak sih, bingung gak sih? Betul, banget lah. Apalagi pas pertama kali tahu tuh kelas 4 SD itu pas naik ke kelas 5 aku tahu kalau itu bukan ibu kandung aku. Oke. Kan hancur banget ya. Ya. Terus selama ini gue menyayangi siapa gitu yang di Bangka Belitung tuh siapa gitu. Kalau bukan ibu kandungku gitu. Dari situ sebenarnya aku udah nggak ada rasa tentang keluarga tuh. Oke. Karena nggak tinggal sama papa, nggak tahu mama di mana Iya, gitu. iya. Jadi kayak bener-bener jadi pribadi yang mencari kebahagiaan itu udah nggak di rumah. Oke. Dari kecil itu udah kayak main sama temen gitu. Udah bener-bener yang kayak di rumah tuh udah aku anggap malah cuman hanya tempat istirahat aja tuh. Dari kecil tuh udah nganggap kayak gitu. Oke. Karena emang nggak pernah merasakan rasa rumah yang sesungguhnya aja. Ya, Kalau karena dibilang iri banget gitu kan. oke. Aku nggak pernah tuh ngerasain kayak makan keluarga papa dan ibu bareng gitu, papa mama bareng atau I see. ke sekolah. Dulu irinya tuh adalah ketika ke sekolah ngambil rapot tuh nggak pernah ibu dan papa kandung gitu, bahkan papa tuh nggak pernah. Yang ngambil selalu tante atau nenek. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh yang mempengaruhi Tapi diri Mas aku banget Fikri, tuh. I tell you something bahwa ya it might seems kayak Mm, pengalaman pahit ya, atau pengalaman yang nggak enak gitu. mm, Tapi aku yakin kalau ngeliat Mas Fikri yang sekarang itu hebat banget karena bisa melalui proses itu ya, seorang anak sampai sekarang bisa kuliah, bisa kerja. Itu kebayang bahwa yeah. aku yakin kalau orangnya nggak kuat ya kayak Mas Fikri, kalau orangnya nggak tough, nggak mungkin bisa sampai sekarang. Iya. You know? Aku sih ngerasa juga gitu sih. Jadi kayak apa yang aku jalanin sekarang itu adalah bibit yang udah tertumbuh dari kecil aja menurut aku. Jadi kayak secara mental atau secara kalau sekarang mungkin jadi nggak mendramatisir suasana atau ketika Exactly. ketemu satu tantangan tuh Masalah, jadinya iya. nggak begitu Karena ngerasa. udah ngelewatin sesuatu yang besar waktu Iya, Mas. betul. Tapi ini I mean aku yakin Mas Fikri orangnya tadi dari awal udah ngelewatin banyak hal, pasti akan sangat bersyukur dengan apapun yang dipunya sekarang ya. Karena ngebayang banyak anak di luar sana, orang di luar sana, mungkin termasuk gua kadang kurang bersyukur, kurang ngerasa hidup gua nggak selalu enak. Tapi kalau belajar dari cerita-cerita orang, contohnya Mas Fikri dan kehidupan Pak Freddy, kayak wah ditampar gitu ya. Ngapain lo ngeluh gitu ya, look at him gitu ya, lihat si Fikri dengan segala tadi keterbatasannya sampai sekarang bisa. Tapi aku yakin I mean ya kalau bicara tampar-tampar di kehidupan ya, kayak aku tuh ngerasa ditampar itu nggak cuma sekali di hidup aku tuh. Mulai dari pertama kali tahu nggak tahu itu mama, terus dengar papa dia mau dieksekusi, wah banyak banget deh yang benar-benar jadi tamparan hidup banget. Papa kan dulu kan pergi-pergi nih. Kerjaannya mungkin ya sebagai anak kan bingung juga kan. Kerja apa sih papa saya gitu. Tahu ketika papa atau ya kerjanya
tadi ya, ya orang-orang bilang Mm-mm. tadi kita sebut gembong narkoba itu di umur berapa dan gimana reaksi pertama kali ketika tahu, waduh bokap gua terlibat ini gitu. Ya. Aha. Sebenarnya kalau aku taunya adalah Mhm. bisnis papa itu adalah HP dan kacamata. Tadinya. Tadinya di Bangka Belitung. Jadi Oke. kacamata tuh sampai sekarang masih berjalan di Bangka Oh, Belitung. oke. Namanya Budi Optical. Yang jalanin Ah, adik. oke. Sebenarnya kalau dulu emang menguasai pasar lah, karena Mhm. di era itu belum Nggak ada banyak ya. optik-optik yang Optik, besar, oke. nama-nama besar yang ke sana. Jadi Ah, yang gede itu nama-nama kayak gitu. Budi Optical tadi. Budi Aha. Optical. Terus dan jualan HP. HP itu di counter kecil gitu, Ah, di salah satu dep store di sana gitu, mhm, kayak mhm. kecil banget, Ah, kayak ukuran 2x2, counter-counter oke, biasa gitu. oke. Nah, jadi sebenarnya nggak ada rasa aneh, Hmm, tapi setelah semakin dewasa hmm, kan jadi mikir ya, hmm, ini kan papa juga penjualan HP ya, hmm. tapi kenapa duitnya banyak banget gitu kan. Oke. Jadi ada rasa-rasa berpikir kayak gitu di saat itu. Tapi cuma mikir kayak, ya nggak terlalu aku dalemin tuh pemikirannya, karena Ya, ya seorang mungkin papa ada bisnis ada di lain luar. gitu, Ah, heeh. ah, Jadi nggak begitu mikirin aja gitu. oke. Nah, Tapi pas nah tahu pas tuh oke kapan? pas pertama kali tahu itu 2012. Ah, itu udah 2012, umur 13 tahun berarti. oke. 13 Wow. tahun. Remaja banget ya itu, Mm-mm. teen banget itu. Gimana tuh? Momennya itu lagi kumpul keluarga, kumpul keluarga di Surabaya. Oke. Nah, kalau itu jadi salah satu culture lah di Mhm, keluarga aku tuh, mhm, kayak eh kita kumpul keluarga kalau lagi ada hari-hari besar, kita mhm, kumpul keluarga, ada anak-anak dari adik-adiknya papa mhm. atau om-om, tante-tante, kita kumpul semua. Dan di malam itu kita lagi makan malam bareng di salah satu restoran Chinese food di Surabaya. Oke. Sampai sekarang masih ada juga. Jadi kadang suka inget-inget momen itu. Jadi momen itu lagi makan bareng, tiba-tiba happy terus tiba-tiba news anchor di TV Mhm, tuh mhm, ngeberitain berita tentang Freddy Budiman mhm, mhm. gitu. Dari awal tuh sebenarnya news anchor udah ngomong kasus terkini, kasus narkoba, Freddy Budiman bla 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 bla. Dari situ sih sebenarnya nggak begitu ngeh, karena panggilan keluarga papa tuh bukan Freddy Budiman tapi Budi. Budi. Ah, Jadi oke. kalau keponakannya manggilnya Om Budi Mhm. gitu, atau yang lain Papa Budi gitu loh. Oke. Jadi Freddy Budiman tuh rada Ya asik lah denger asing ya. lah. Oh Tapi ya pas Budi. dengar Freddy Budiman aku langsung fokus ke TV. Hmm, Dan yang di posisi itu tahu bahwa papa ada seorang benar narkoba hmm. hanya 3 orang, om, tante, nenek Wow. gitu. Ponakannya The gak ada rest yang nggak tahu. tahu. Mm-mm. Oke. Pas ngelihat di distract tuh sama tante tuh di situ, ayo makan 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 makan. Jadi kayak Chinese kan apa, meja Ya yang ya. bisa Bundar diputar-putar, itu ya bulat. Ya. ayo makan makan makan. Tapi aku tetap fokus sampai akhirnya muncul foto papa di Hmm, situ. Nah pas muncul, wah itu kayak hmm, nggak tahu apa yang harus, apa ya, mhm. nggak bisa mendeskripsikan menjadi satu kalimat sih apa yang aku Oke. rasain Ya. pada saat itu, karena semua jadi satu, marah, kaget, emosi, Hmm, wah semua jadi satu, sedih, semuanya jadi hmm, satu, terkumpul sampai akhirnya aku diem, nahan air mata hmm, aku ke kamar mandi, hmm. toilet, cuci muka, karena nganggep ini sempat namparin diri aku sendiri karena aku kira ini mimpi aja gitu. Terus gak kuat aku keluar, ternyata nggak jadi makan bareng, kita keluarga tuh nggak jadi makan bareng, dibungkus semua. Nyampe rumah aku langsung ke kamar, kunci pintu, Oke. aku buka laptop, Hmm, disitulah aku searching siapa Freddy Budiman oke. gitu. Wow. Jadi aku tahu tentang papa Mhm. seorang bandar narkoba itu full semuanya dari internet. Baru aku tanya-tanya ke keluarga. Em, siapa sih yang ya kondisi kayak Hmm. gitu kan anak, ya dengan semua kekagetannya Ya, gitu. Siapa yang paling menguatkan seorang Fikri di masa-masa itu yang bikin Fikri akhirnya, ya. karena kalau gua pikir ya, Mm. if I were you mungkin aku akan ya suicide atau apa ya, karena Iya, iya. I mean like itu Iya, gila, seberat I itu ya. mean like gempuran mentalnya ya. Hmm. Itu siapa yang nguatin? Sebenarnya nenek sih, mamanya papa. Aha. Oma, aku manggilnya Oma. Sosok yang menurut aku dia sih sebenarnya tidak menguatkan, Mhm, bukan tipikal yang kayak kamu harus kuat ya, kamu harus kuat ya. Mungkin sometimes beberapa kali ngomong kayak mhm, gitu, mhm. tapi aku lebih mencoba menjadi dia gitu loh. Oke.
kayaknya selalu ini yang selalu jadi pegangan hidup aku tuh ketika aku lagi merasa di titik terendah, aku selalu berpikir bahwa pasti ada orang lain yang merasakan lebih dari hal ini gitu. Jadi Wow. aku harus bisa survive lah dari Titik terendahnya seperti apa, Fik? The worst thing yang mungkin kepikiran atau apa? kalau aku ngerasa mungkin kayak di momen papa dieksekusi ini kan udah jadi titik terendah aku ya. Aha. Nah, setelah aku nganggep ya aku harus di mana aku pernah ada di posisi ya gimana gue harus sedih karena bokap gue dieksekusi mati. Gue harus sedih nih, gue harus berlarut-larut gitu, mendramatisir tuh suasana. Okay. Sedangkan setelah aku pikir-pikir, nenekku tuh lebih berat lagi hidupnya. Yeah. Seorang ibu, anaknya harus dieksekusi mati. Yang kedua, dan dia punya 5 orang anak. Anak yang pertama perempuan, itu tanteku. Dia bisnisnya hancur karena kasus papa. Okay. Yang kedua meninggal sebelum aku lahir. 3 anaknya ini meninggal karena narkobasmu dan di dalam penjara. Om aku lah, termasuk papa. Terus kalau kita lihat nenek lebih hancur ya. Nenek jauh lebih hancur. Yoi. Nah dari situ aku ngerasa kayak kalau gue ikut hancur pasti ya kesian doi juga. Pertama kan? itu, yang kedua kalau misalnya gue lebih hancur, berarti gue lebih lemah dari nenek gitu loh. Jadi ngerasa kayak nih oma gue bisa, dan oma tuh sampai sekarang masih yang bisa nunjukin senyumnya gitu. Jadi gue ngerasa kayak oma aja bisa kayak seperti itu, kenapa gue nggak bisa? Pikirannya gitu. Yang paling mungkin stresnya seperti apa, atau mau ngapain sampai mau suicide sih enggak sih. Tapi maksudnya di posisi yang benar-benar marah banget sama Tuhan. Okay. Pernah bertanya juga jadinya kayak, wah ini Tuhan tuh nggak adil ya gitu. Kenapa dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, dari jutaan miliaran manusia di muka bumi ini, kenapa harus gue yang terpilih buat ngehadapin hal ini gitu. Ya walaupun jawabannya akhirnya baru ketemunya ya setelah papa dieksekusi beberapa waktu ke depannya baru aku nemuin jawabannya. Tapi sekarang gitu. Yakin bahwa takdir Tuhan yang paling baik ya. Betul, aku jadi percaya bahwa ini udah jadi skenario Tuhan gitu. Apapun yang sekarang ya Tuhan tuh sudah menjadikan satu lain cerita aja nih buat diri hidup gua gitu. Betul. Dan sadar nggak sih mungkin sekarang tuh Fikri itu tuh kayak jubirnya papa sekarang untuk meneruskan kebaikan, hal-hal yang mungkin nggak banyak orang tahu, cerita-cerita yang nggak orang banyak tahu. Jadi ya sebenarnya secara nggak langsung ya Tuhan membentuk Fikri untuk someday jadi corongnya papa, walaupun papa udah nggak ada kan. Kemarin tuh aku baru ada konten podcast juga sama salah satu tokoh agama namanya Habib Jafar. Dia juga bilang kayak salah satu cara untuk kamu tetap berbakti kepada orang tua yang tapi orang tua udah meninggal adalah ketika kamu menyebarkan kebaikannya. Gitu. Jadi kayak aku ngerasa ya mungkin ini yang bisa aku lakuin sekarang buat papa gitu. Nice. Wow. Aduh, banyak banget aku pertanyaannya, cuman ini waktunya masih tepat. Oke, kita lihat artikel nih. Oke, boleh. Beautiful stories ya. Ini kita punya kumpulan cerita geng narkotik ya, Freddy Budiman. Ini ada jejak, ada rute narkobanya sampai ke Jerman, Belanda gitu ya. Ini anggotanya. Jadi ini ya kurang lebih seperti itu. Next. Ini jangan di skip, ambil pelajaran dari kisah ini. Masih ingat Freddy Budiman, bandar narkoba kelas kakap yang selundupkan jutaan butir ekstasi. Atas perbuatannya, jaksa memvonis Freddy dengan hukuman maksimal eksekusi mati. Tapi Allah masih sayang sama beliau. Allah siapkan rencana akhir hidup yang baik untuk beliau. 2 hari sebelum dieksekusi mati, beliau hatam Quran 7 kali dalam sehari. Lalu Freddy minta izin kepada kejaksaan sebagai permintaan terakhirnya. Yang pertama, tolong izinkan saya pada saat sebelum ditembak mati mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, tolong mata yang ditutup kain hitam dibuka karena saya ingin melihat dosa-dosa saya yang terlalu banyak. Dan semua permintaannya dikabulkan. Betapa bahagianya almarhum meninggal dunia dengan penuh persiapan. Teman-teman, kita semua juga sama. Sudah Allah vonis mati, hanya belum tahu waktunya kapan. Oke. Ya, ini story yang luar biasa sih. Ya ada yang buruk yang nggak perlu kita tiru. Ada banyak juga ternyata yang baik yang bisa kita
pelajari atau kita ambil hikmahnya. Waktu bokap dieksekusi, yes, komunikasi terakhir seperti apa? Oke, aku kan papa tuh dieksekusi hari Jumat. Hari Jumat pagi. Oke. Jadi aku tuh baru dikasih waktu tuh 3 hari lah untuk ketemu papa. 3 hari 3 sebelum hari. itu. Oke. Selasa, Rabu, Kamis bener berarti. Selasa aku ketemu, Rabu, Kamis malam Jumat subuh tuh papa udah dieksekusi tuh. Oke. Jadi 3 hari sebelum itu ketemu terus. 3 hari tuh ketemu terus. Oke. Ya itu rasanya aneh ya. Wah, ya aneh. Kayak ya kita ngobrol sama orang, tapi kita tahu nih orang ini akan pergi selamanya gitu loh. Jadi kayak ngobrol itu berasa ada waktunya aja gitu. Terus kayak ngeliat waktu udah jam segini. Karena kan aku nggak bisa full 24 jam ketemunya kan. Aku tetap ada protokolnya harus sampai jam 7 malam, terakhir tuh jam 6 sampai tuh jam 7 malam. Jadi kayak tapi kok ini harus gue ngeliat jam terus gitu. Jadi kayak tapi di momen 3 hari terakhir itu aku akhirnya cukup sih, akhirnya mempertanyakan semua pertanyaan yang kayaknya aku butuh untuk ke depannya gitu. Jadi aku tanyain semua hal tentang kehidupan ke papa semua. Jadi kayak ya hal-hal sekecil, Pak ini setelah ini aku harus kuliah di mana, Pak aku harus ke bisnis apa, Pak jodoh gimana nih gitu-gitu. Gitu sih. Pesan yang paling dalam 3 hari itu yang paling pesannya ya, bikin Fikri mungkin masih ingat sampai sekarang, atau mungkin ada momen yang spesial banget sampai ada momen nangis bareng? Itu nangis semua isinya mas. 3 hari itu. 3 hari itu aku nangis semua, nggak bisa nutup. Sebenarnya pengen sih kayak nunjukin aku nih tegar, nggak mau nangis gitu biar papa tuh nggak sedih. Cuman nggak bisa, malah papanya yang bercanda di situ, malah papa yang sering bercanda kayak beberapa momen yang terbaik sih sebenarnya mungkin yang pasti aku ingat sekarang adalah ketika sholat bareng terakhir. Ya sholat bareng terakhir. Terus sholat isya terus papa yang ngimamin. Itu aku bener-bener full nangis itu di sholatnya, itu bener-bener yang udah nggak bisa berkata-kata lagi. Terus juga momen-momen ketika papa itu nyemangatin aku gitu, kayak kan aku nangis terus, papa tuh kayak masih bercanda, Dede kenapa nangis, udah. Papa manggil kamu apa? Dede. Dede kenapa nangis, maksudnya papa nih setelah papa dieksekusi, papa akhirnya bisa jalan-jalan. Papa di penjara tuh nggak pernah seneng karena papa dikurung. Kalau papa udah meninggal tuh papa bisa jalan-jalan. Papa malah pengen ke Amerika kayak Dede gitu. Karena aku pernah dapat kesempatan student exchange lah ke Amerika. Jadi kayak papa tuh kayak gitu. Terus papa mandi, terus kayak Dede nggak mau mandi bareng nih sama papa. Dulu terakhir kita ketemu Dede masih papa mandiin loh gitu-gitu ya, masih bercanda gitu. Sampai akhirnya harus dieksekusi itu. Itu mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam sebelum tuh kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ya harus berpisah sama papa tuh. Mungkin kalau beberapa kalimat papa yang pasti aku ingat banget, papa tuh bilang kamu harus jadi lelaki yang punya mental yang kuat. Lelaki yang punya mental yang kuat, jangan pernah tergila-gila sama harta, dan yang terakhir jangan lupa ibadah. Papa pernah nggak? Ya pasti lah ada bilang bahwa apa yang dia lakukan salah, sesuatu yang mungkin minta maaf, ngaku atau ada? Jadi papa tuh selalu papa tuh mengakui kesalahannya pertama ke keluarganya dulu. Di keluarga papa tuh mengakui kesalahannya, apalagi kalau ngomong ke aku tuh kayak papa tuh salah, papa ngelakuinnya salah, walaupun tujuan papa tuh untuk keluarga, tapi tetap salah. Papa nggak mau hal ini terjadi sama Dede. Makanya Dede harus benar-benar perhatikan yang namanya lingkungan. Papa tuh hancur karena lingkungan, dia bilang. Terus papa malah pesan paling yang sering digencar adalah jangan pernah makan narkoba gitu. Papa bilang itu. Kamu boleh ngapain aja. Dari aku sekolah tuh udah mau pacaran deh. Mau nyoba-nyoba rokok nggak apa-apa deh. Tapi narkoba jangan kan make, ngelihat aja kamu nggak boleh gitu. Mungkin karena dia udah ngerasain dampak buruknya gitu ya. Itu sih jadinya. Wow, seorang papa gitu ya, Freddy Budiman yang disebut orang gembong narkoba malah bilang ke anaknya jangan pernah sentuh narkoba. Betul. Saking dia tahu efek buruknya ya. Iya. Wow, Fikri. Aku tuh denger cerita ini like wow,
beautiful ya. Iya. Bagaimana hubungan ya terlebih dari kesalahan, tapi ini Mm. hubungan orang tua, anak dan bapak yang mau gimana pun Fikri tahu kan bahwa sejelek apapun bokap Iya. di mata orang, beliau adalah bokap kita. Mm-mm. Baik. Itu sering jadi Ah. statement aku sih sebenarnya. Aha. Aku selalu bilang, saya tuh nggak pernah membenarkan apa yang papa saya lakukan. Betul. Yang papa lakukan itu 100% itu salah. Dan ketika memang hukumannya dihukum mati, ketika memang itu sudah sah secara hukum dan memang seperti itu, ya aku harus menerima gitu. Tapi aku akan membela dia dan menyayangi dia karena dia adalah seorang ayahku gitu. Iya, iya. Dan apalagi tadi selama ya di akhir masa tahanan gitu ya, sebelum dieksekusi papa hatam Al-Quran. Ini Fikri tahu ya info-info ini ya? Sejujurnya kalau misalnya masalah hatam yang 7 kali itu sebenarnya itu beredar di masyarakat Iya. gitu. Kalau aku jujur, kalau aku Tapi pribadi, ibadah papa memang ibadah papa memang udah tergolongnya ekstrim menurut aku ya. Gitu Jadi ya. benar-benar yang nggak setiap hari itu benar-benar megang Al-Quran dan selalu ngaji terus menerus gitu loh. Karena papa tuh suka baca. Oke. Dulu tuh papa setiap minggu tuh selalu minta novel atau buku apapun lah gitu. Terus sampai akhirnya dia nggak berhenti minta buku dan dia baca Al-Quran terus menerus gitu. Fik, Yes. I mean setelah papa dieksekusi ya, momen itu Fikri ada di situ ya? Ada. Di sekitar Di sekitar Nusa Kambangan. itu ya. Tapi bukan di dekat, tapi tidak ada istilahnya setelah dieksekusi Iya. baru ketemu lagi dengan jasadnya papa segala macam. Itu prosesnya seperti apa setelah itu? Langsung dibawa atau oleh keluarga atau seperti apa? Jadi kita kan keluarga ditempatin di salah satu ruang tunggu di pinggir pelabuhan gitu antara Nusa Kambangan dan Cilacap. Karena subuh, jadi kita nungguin papa dan momennya kan kita menerima jenazahnya aja dan udah dalam peti jenazah dalam itu. peti, ya. Udah dalam peti. Dan keluarga itu kita dikasih satu mobil dari kejaksaan, tapi aku memilih untuk tetap di ambulans karena pengen bareng papa. Jenazah. Dan kita langsung ke Surabaya tuh. Karena dimakaminnya di Surabaya. Oke, kalau ini aku boleh nanya nggak sih? Boleh, Kalau ada boleh. cerita-cerita misalnya waktu itu yang jadi banyak ya saksi hidup lah ya, pengakuan kalau bahwa sempat waktu papa dieksekusi terus kepala lapas kalau nggak salah ya, Iya. cium bau wangi gitu ya. Itu gimana Pik? Dengan Iya. ya Ibu Agnes ya, mantan kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, bahwa sempat mencium bau wangi setelah almarhum ditembak Iya. mati. Cerita-cerita kayak gitu gimana Fik? Kalau aku sih bersyukur ada cerita-cerita baik seperti itu. Tapi aku pribadi sih nggak bisa membenarkan juga. Oke. Karena aku tidak merasakan hal-hal seperti itu pada saat itu. Yang aku rasain cuma satu waktu itu badai, emang badai. Oh, hujan lebat ya? Hujan itu hanya sekitar 5 menit sepertinya. 5 menit. Jadi kita nunggu lama karena kita pisah di sekitar jam 7:30, baru dieksekusi itu sekitar jam 2 pagi. Oh, Kita nunggu cukup lama tuh dari di jam pinggir 8 itu. malam sampai 2 pagi eksekusi. Iya. Oke. Kita nunggu lumayan lama sampai kan bertanya-tanya juga, ini papa lagi diapain nih di situ, lagi ngapain dan lain-lain, prosedurnya seperti apa, karena kita nggak bisa komunikasi juga sama orang yang Ya, di dalam betul. lapas kan. Jadi bingung tuh, sampai akhirnya bengong, tiba-tiba angin kenceng sampai tenda di depan posko itu tuh terbang semua, kursi-kursi plastik tuh masuk bahkan ke pelabuhan semua. Saking istilahnya udah ya Heeh. bisa dibilang badai lah ya. Badai Karena dan anginnya air, gara-gara- tiba-tiba hujan besar, kita semua wajib masuk ke dalam satu ruangan itu, sampai masuk lah keluarga itu di dalam satu ruangan kecil itu. Dan Cilacap tuh mati lampu. Cilacap dan Nusa Kambangan itu mati lampu pada saat itu. Oke, wow. Nggak lama, 5 menit lah nyala, tiba-tiba keluarga dihubungin, papa udah nggak ada Oke. gitu. Jadi kalau aku ngerasain cuma hal itu, tapi ya sebenarnya di luar benar atau tidaknya, kalau aku pribadi ngerasa kayaknya ini ya pertanda aja mungkin gitu, kalau papa udah nggak ada, atau mungkin itu lagi pada saat proses eksekusi Oke. gitu. Sebenarnya banyak juga fakta-fakta kayak papa tuh nggak mau ditutup matanya, pertama Ya, betul. ya. Yang kedua mau menghadap kiblat. Ya, itu Yang papa itu request nomor 1. Aku jarang ceritain nih, tapi apa tuh? saya request, jadi papa tuh saya mau jadi orang pertama dieksekusi. Harusnya tuh orang ke berapa gitu. Karena ada beberapa urutan ya. Iya, Oh. saya mau jadi orang pertama. Pas mau ditutup matanya, apa nggak mau. Dia bilang nggak apa-apa, biarin saya Hmm. melihat prosesnya gitu. Oke. Wow.
Wow, buat juga sih sama nih. Iya, iya. I mean, Vic, ini lagi-lagi ya. Ya. Kamu mau cerita aja ke kita tuh, um, saya apresiasi sih, karena Ya. man, gue yang dengar kayak Ya. mungkin kalau gue ya it takes time akan, tapi aku yakin Fikri yang sekarang yang depan gue sudah berproses ya. Jadi sudah damai sama everything, Ya, sama betul. hidup, sama Udah banget. masalah papa, track record papa. Jadi Ya. aku bisa bilang ini kamu hebat sih. I mean dalam proses sampai sekarang bisa bangkit ya, kuliah, kerja, it's something yang, dan aku yakin papa pasti senang. Amin. Dia pasti happy, Aku berharap bersyukur. banget sih dia senang di sana. Yeah, yeah. If you can talk to your dad, Ya, ya, oke. kalau ada satu Yeah. kesempatan bisa ngomong sama papa, what would you say? Aku coba yang bilang, Pah, ternyata nggak semua masyarakat Indonesia tuh benci sama papa. Aku sebelum pernah ngomong ini juga. Itu sih yang pengen ngasih tau papa, karena di momen itu papa tuh beranggapan semua orang atau semua rakyat Indonesia tuh benci banget sama dia. Okay. Di luar dengan apa yang dilakukan dia, sempat papa tuh sedih banget karena imbasnya kan ke keluarga. Walaupun teman-teman aku nggak ada yang tahu, tapi kalau aku baca di media sosial gitu-gitu dulu ya di tahun 2016 ke belakang, nggak ada satupun masyarakat yang di pihak papa tuh nggak ada, karena semuanya tuh ngehujat gitu. Jadi kalau misalnya sekarang aku bisa ngomong sih itu sih yang pengen aku omongin. Nggak selamanya, nggak semuanya masyarakat Indonesia tuh benci sama papa. Dan ternyata sekarang papa jadi sosok yang mungkin jadi pelajaran buat masyarakat kita Indonesia dari malah. seorang Freddy. Dan Fikri yang satu aja, jadi anaknya Freddy Budiman ya, itu pasti challenging banget in so many ways mungkin dulu. Tapi kalau aku lihat Fikri yang sekarang tetap challenging mas. Tetap challenging. Tetap. Sering apa sih yang kadang masih ada apa? Yang challengingnya yang gimana bisa sekarang? Sebenarnya kan kalau aku pribadi kan ya ketika diundang-undang podcast atau apa yang kita obrolin hal-hal seperti ini nih, menceritakan tentang papa atau dan lain-lain. Tapi kan ada juga ya dorongan-dorongan kayak hati kecil nih pengen banget ngebahas tentang kasus papa gitu. Dan ternyata nggak semua pihak itu senang dengan hal itu gitu. Jadi ya rasa-rasa dampak bahaya juga masih ada sih sebenarnya gitu. Oke. Tapi yang penting kamu bisa bangkit, kamu bisa belajar, kamu bisa berdiri dengan kaki kamu sendiri, berusaha, sekolah. I mean, itu menurut aku udah bakti sih kepada sosok papa ya. Jadi nggak perlu. Dan aku pribadi ya, ketika aku tahu kamu tamunya, kamu anaknya, I don't really care. Maksudnya ya itu papa ya papa, urusan papa, right? Betul. Kamu ya anaknya memang, tapi I don't see you differently dengan kayak, oh ini anaknya narapidana, nggak ada sama sekali sih. Aku pribadi ya, Vic, makanya aku nggak ngerasa gimana ngeliat kamu apa ya, ngerasa wah ngobrol sama anak, no. Ya kita sama-sama manusia, sama-sama punya kekurangan, dan gue yakin Abin bebannya Fikri itu mungkin banyak anak di luar sana yang punya beban hidup ya, punya struggle-nya masing-masing. Aku yakin yang nonton juga entah bokapnya apa, nyokapnya apa, broken home atau apa ya. Jadi paling yang bisa kita ambil hikmah dari semua ini bahwa seburuk apapun orang tua kita, itu nggak divine kita, ya, nggak mendefinisikan kita. Kita harus merubah nasib kita, ya tadi bakti ke orang tua, sekolah, belajar yang rajin, jadi anak yang baik gitu. Betul. Beautiful story. Thank you mas. Aku senang sekali loh. I mean, mau nangis tapi saya Fikri nggak nangis, aku nggak mau nangis. Kalau Fikri nangis aku baru nangis. Tapi I mean, mungkin nanti kita bisa nangis bareng, nanti mungkin di filmnya papa kali ya. Mungkin kita pas. Beautiful. Nanti ada rencana yang mau ada rencana buat film papa gitu. Karena kalau aku dengerin ceritanya kayak wow, kayak memang sinematik banget ya, bisa dibikin film. Ini tadi cerita yang eksekusi. Aku baru pertama kali nih ngomong kalau akhirnya
secara official film Papa akan diproses Oh, gitu di oke. sini karena baru tadi malam banget. Oke, semoga lancar. Semoga Alhamdulillah. lancar semuanya. Karena ya pasti itu juga ada nilai ibadah sih. Iya. Ada untuk seorang Freddy Budiman karena kita bisa belajar tadi ya. Iya. Cerita. Fikri, makasih sekali. Terima kasih, Ya, insya Allah Mas. kita ketemu lagi. Amin. Oh, Siap. Senang Fikri pernah magang di sini. Sekarang juga Ya. di media. Itu fact yang wah menarik ya. Tapi Fik, sebelum kita tutup ini juga teman-teman berkaitan dengan Partai Perindo, ini kampanye aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, dan ini bahasan kita tadi sebenarnya sama Fikri bahwa anak muda harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia yang sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Itu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan DPRD kabupaten kota, provinsi, dan RI. Dan caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store. Ini yang baru ya. Ini jadi ada apps-nya langsung dari Partai Perindo di App Store dan Play Store, atau scan barcode yang nanti ada di sini tuh di layar. Oke. Dan untuk yang sudah memberikan quotes tentang bahasan kita hari ini, silakan nanti kita undi ya nanti. Tapi jangan lupa dulu untuk follow Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo, dan juga terima kasih untuk Fikri Budiman. Ya. Thank you, Nama Mas. lengkapnya emang Muhammad Fikri Fernanda Budiman. waduh, keren banget ya. Sehat-sehat Fikri. Sehat juga, atas Mas. sharingnya, terima kasih, idenya segala macam, dan pembelajaran. Salam untuk keluarga besar Iya, Mas. ya. Thank you juga. We don't judge people by the past, you know. Kita ngelihat orang yang sekarang dan karyanya gitu. Oke. Jadi jangan khawatir, harus tetap pede. Iya, Mas. Nothing to do with those things. Karena yang berlalu ya sudah jadi pelajaran untuk kita Betul. semua. Thank you, Vic. Thank you, Terima Mas. kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.